Nah, kalau sudah dapat paham dikit, kembangkan pemahaman itu. Sehingga itulah cara Allah Subhanahu wa taala membuka ini, membuka pikiran. Disitulah setelah terbuka Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Qad mannallahu alaina. Ya. Qad mannallahu alaina. Lagi? Man-nya ditahan dulu. Qad mannallahu alaina. Ya. Gabungin. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Qad mannallahu alaina. Lagi qala. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Qad mannallahu alaina. Ini menariknya tadi ketika ana akhi. Ya, dua orang. Saya, saudara saya. Sekarang ditambah lagi kalimat keduanya tidak menggunakan saya dan saudara saya, tapi kami. Iya, ana dan akhi digabung jadi alaina. Hafal? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Qad mannallahu alaina. Ketika menyebut alaina, masukkan tadi khusus Yusuf dan Bunyamin. Ana orang pertama tunggal, kami orang pertama jama. Ya, kami orang pertama jama. Kita lihat ini, indah peralihan kata ganti dari saya dan ke kami. Lanjut. Innahu mayyattaqi wa yasbir.
Oke, sebelum saya terus. Tadi ilmu bahasanya, pelajaran bahasa Arabnya udah dapat? Apa? Kalau ada qad, pasti sesudahnya kata kerja bentuk lampau. Saya tidak sebutkan fi'il madhi, takut kadang-kadang orang kita berat menghafal istilah itu. Sekarang pakai bahasa Indonesia aja. Kalau ada qad, pasti sesudahnya kata kerja bentuk lampau. Itu aja dulu. Ya. Tinggal kita bolak-balik nanti. Setelah tahu yang sedikit ini, sepotong itu konsepnya, nanti dibolak-balik, hubungkan, kebuka. Kedua, ini pelajaran bahasa Arab kedua hari ini. Inna dengan anna. Artinya sama kan? Inna, anna artinya sama, sesungguhnya. Lantas kalau sama bedanya di mana? Bedanya kalau inna awal kalimat. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia barangkali kalau ada inna di sini berarti di sini titik. Kalau ada anna berarti di sini koma. Artinya ini dengan ini masih berhubungan kalau anna. Tapi kalau inna, meskipun dia dalam satu ayat, ini kan satu ayat nih, ayat 90. Tadi, manallahu alaina, titik. Ini berarti innahu kalimat baru. Oke, pelajaran bahasa Arab kedua. Inna dan anna. Hari pertama tadi fokus pengen buka Quran hanya mencari kata qad dan terusannya. Hari kedua kita buka lagi Quran. Niatnya cuma satu, nyari inna dan anna. Sehingga begini. Di masyarakat kita, orang Islam khususnya akan kita bahas tentang Quran ataupun dalam disiplin ilmu apa saja, kebanyakan itu hanya pada wawasan. Artinya wawasan itu ngerti dikit. Tapi coba dari salah satu wawasan itu diciutkan coba. Caranya seperti tadi. Oh iya, inna itu kalau nggak salah, inna dengan anna itu sama-sama ya, artinya sama-sama sungguhnya. Ya itu wawasan namanya. Sekarang dalamin lagi, kalau itu sama-sama, apa bedanya? Kapan penggunaannya? Itu mendalami. Nah, yuk kita buat ruang dalam momen kita baca Quran, sekaligus pendalaman ini. Nanti kita akan jabarkan di sini, apa bedanya? Ini artinya, Allah memberi karunia kepada kaminya Yusuf dan saudaranya. Titik sampai di situ. Ruang tadabur kita di mana? Di sini innahu. Ini berlaku umum. Ini udah berlaku umum. Walaupun ceritanya tidak bisa dipisahkan dengan cerita awal, tapi ini boleh kita pakai di sini saja. Nah, ini juga nih. Bagi para pengajar atau yang suka ngambil-ngambil ayat, hati-hati di sini. Kalau di sini anna, nggak boleh ayat ini dibahas sendiri. Paham? Kalau seandainya di sini annahu, nggak boleh hanya dipotong dari sini. Harusnya dari awal tadi. Qalu a innaka la anta Yusuf, nggak boleh dipisah karena nanti bisa salah. Tapi kalau di sini inna, boleh kita ambil ini saja boleh. Nah berarti kan untuk bisa motong harus sedikit ngerti bahasa Arab. Ini kalau ngajar modal terjemahan ya repot. Ya, maaf saya kritik saya. Islam banyak begini hari ini nih karena begini nih. Modal bisa ngomong, modal punya keberanian, ya. Ambil Quran terjemahan, di stabilo dijelasin tanpa melihat konteksnya, tanpa memahami bahasanya,
Muncullah yang macam-macam ini. Jadi dengan demikian berarti tadabbur mengembalikan yang berserakan itu jadi satu lagi. Yuk kita lihat. Ini berarti kita bisa masuk di sini. Kita bisa masuk di sini. Innahu, sesungguhnya dia, mayyattaqi, siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan sabar. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan sabar ini dua ini kan selalu dihubungkan itu, takwa, sabar. Nah, kalau kita mau membahas seperti apa takwa, seperti apa sabarnya, kita sudah bahas bagaimana Yusuf memperlihatkan ketakwaan dan kesabaran. Ketika dia punya kesempatan dengan Siti Zulaikha, dia bisa tahan. Itu takwa. Ketika dia sudah bertemu dengan saudara-saudara yang menyakiti tadi, dia tidak langsung menangkap, dia tidak langsung memponis, itu sabar. Innahu, sesungguhnya dia, mayyattaqi wa yasbir. Mayyattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha, dijawab di sini. Inna lagi kan di sini? Inna lagi di sini. Maka sesungguhnya Allah, la yudhi'u, dia tidak menyia-nyiakan. Yudhi'u, menyia-nyiakan. Dianya di sini kembali ke Allah. La yudhi'u, dia tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, balasan, pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Balasan, pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Kita cari lagi di mana unsur ihsan dalam ayat ini. Akan sangat mudah kita temukan. Dalam Hablum Minan Nas, ini saya buat ini. Ya. Jadi oke. Di sini namanya ihsan. Satu garis sama ini namanya adil. Di bawahnya zalim. Kita sulit untuk mengukur ini kepada Allah, tapi kita ukur kepada manusia dulu. Ya, ini dalam konteks hablum minan nas. Dalam konteks hablum minan nas. Di atasnya namanya ihsan, setara namanya adil, setara dan sama namanya adil. Di bawah dari itu, kurang dari itu namanya Saya contohkan yang paling sederhana. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum, ibu jawab waalaikumsalam, itu adil namanya. Kan baru satu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, itu namanya adil. Apa yang saya ucapkan sama dengan yang ibu balas. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu cuma jawab waalaikumsalam,
Ibu zalim. Saya ngucapin ibu 3, ibu kau jawab saya 1. Faham? Dari sini aja yang paling sederhana. Nanti silakan dikembangkan di dalam konteks yang lainnya. Ini khusus bil khusus bagi kita manusia ngecek kita ada di mana. Nanti saya bantu kemana kita harus ngeceknya dulu. Ya, ke bagian mana kita harus ngeceknya dulu. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti ibu adil. Tapi ibu tambah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mungkin ditambah lagi dengan kalimat-kalimat lainnya, maka ibu ihsan. Faham belum konsepnya? Berkaitan dengan hablum minan nas, kalau orang ngasih saya buah mangga 1, mangga harum manis 1, saya balas 1 buah mangga harum manis juga, adil saya. Orang ngasih saya mangga, tapi saya tidak balas, saya zolim. Orang ngasih 1 mangga, saya balikin sekilo mangga, saya ihsan. Paham? Yuk. Gimana, Bu? Ya. Nah, kita lihat di sini ihsannya di mana? Dari cerita Nabi Yusuf ini tadi, ihsannya di mana? Bukankah Nabi Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya? Betul? Apa Yusuf membalas jahat? Makan dikasih. Datang sebagaimana orang lain bawa alat tukar, kemudian dikasih. Pada tahu Yusuf itu saudaranya yang menzalimi dia. Itu ihsan. Itu level Yusuf. Level Yusuf. Level kita jangan yang berbuat jahat dulu dah, yang berbuat baik ajalah. Orang berbuat baik kepada kita, niatkan kita akan membalas kebaikan itu semampu kita. Insya Allah kalau sudah kita balas sama, namanya adil. Kurang namanya zalim. Rabbana zalamna anfusana. Di atasnya ihsan. Yusuf diperlakukan tidak baik, tapi dia memperlakukan saudaranya dengan baik, namanya ihsan. Kalau orang sudah yattaqi wa yasbir, bertakwa dan sabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan. Tidak menyia-nyiakan ini maknanya apa? Allah akan memperhatikan, gitu loh. Kan menyia-nyiakan, melalaikan, ya. Lawannya adalah Allah akan memperhatikan, Allah akan memprioritaskan, Allah akan mendahulukan ajrul muhsinin, pahala balasan bagi orang-orang yang berbuat Berarti tugas kita ada berapa? Ada 3. Yattaqi, yasbir, ihsan. Tapi di sini ihsan dipisah dengan yattaqi dan yasbir. Sehingga kalau bahasa saya, penampakan yang paling nyata dari yattaqi dan yasbir adalah kalau dia sudah bisa berbuat lebih baik, ini orang yang bertakwa ini orang yang sabar ini. Gitu. Jadi ihsan itu adalah penampakan dari yattaqi wa yasbir. Fahim? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muhsin. Mudah-mudahan Allah kuatkan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah kokohkan kesabaran kita. Ya, sehingga insya Allah Allah akan prioritaskan balasan buat kita. Amin. Itu dia kata kuncinya. Wa innahu man yattaqi wa yasbir, innahu man yattaqi wa yasbir, ya, innahu man yattaqi wa yasbir.
Yuk. Yaus, sot, bir, innahu idgham bi gunnah, yattaqi wa yasbir, innahu yattaqi wa yasbir. Tuh 2, 3. Yattaqi, tahan dulu tanya. Yattaqi wa yasbir. Lagi. Udah 1 poin. Bukan 1, udah 2 poin. Tadi artinya sudah tahu, bacanya kita sudah coba perbaiki. Diulang-ulang, insya Allah jadi hafal. 3 poin yang kita bawa pulang. Iya? 3 poin yang kita bawa pulang. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Masukin di sini dengan bahasa kita sendiri. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat itu. Poinnya itu dulu yang kita bawa. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu perbuatannya, orangnya disebut dengan muhsin. Beruntunglah titik Sandora. Iya. Balik lagi. Ya? Fahim? Masukin sini. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat. Kalau satu kalimat singkat itu kita faham, maka kita akan berusaha untuk menjadi muhsin supaya balasan pahala kita diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahim? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu 1, 2, 3. Berarti tugas kita sekarang tinggal kita dah paham konsepnya, bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah dan siapa yang sabar, maka dia akan menjadi orang muhsin. Dan Allah tidak akan sia-siakan balasan bagi muhsin. Ihsan tadi perbuatan, muhsin adalah orang. Itu level atas. Yang sama tadi namanya apa? Adil. Kalau di bawah namanya zalim. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kezaliman.
Ya Bu. Iya. Ya. Jadi pada dasarnya semua orang berpotensi untuk mendapatkan predikat 3 itu. Tapi kita tahu berarti kalau yang adil itu rata-rata lah. Jadi kalau saya sebut dalam bahasa prestasi, adil itu sebenarnya bukan prestasi. Ya, adil itu seimbang gitu. Ya, ibu ngasih saya segelas air, saya balas dengan segelas air. Itu balance itu. Peluang yang paling besar dari 3 ini yang bawah. Oke, peluang terbesarnya yang bawah. Nauzubillah min zalik. Karena kita sudah tahu peluang terbesarnya ada di zalim, maybe bisa jadi kita termasuk di dalamnya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari kezaliman. Nabi Adam alaihissalam kan baru sekali itu melanggar perintah Allah. Kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Menarik itu. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kamu dekati pohon ini ya. Nanti kamu jadi zalim. Hubungkan zalimnya dengan sini. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu Adam sudah tahu itu perintah Allah, larangan Allah. Kemudian karena munculnya syayatin dengan berbagai macam caranya, yang syayatin itu tindakan paling ekstrim syayatin adalah mengaku dirinya sebagai penasehat. Wah, itu ya. Kalau kita mau lihat bagaimana skillnya setan mengubah baju, mengaku dirinya di hadapan Nabi Adam sebagai inni lakuma minan nasihin. Aku untuk kamu berdua Adam dan Hawa termasuk penasehat. Nah, kalau setan sudah dijadikan penasehat, repot. Maka banyak hari ini penasehat jadi, bukan saya ngomong loh, bukan saya ngomong, ya, bukan saya ngomong. Nah, satu kali berbuat salah, apa kata Nabi Adam dalam ayat surat Al-A'raf ayat ke-27? Qala. Ibu, Al-A'raf 27 itu menggunakan kata ini. Qala, lamnya pakai alif. Kalau ini tidak. Apa bedanya? Kalau ini yang berkata dia satu orang. Dia satu orang. Tapi kalau yang berkata 2 orang, qala, lanya juga 2 harokat. Coba saya cek dulu. Surat ke-7 ayat 27. Oh, 23, maaf. Salah, untung dicek. Ayat 23 ya. Ayat 23. Surat 7 ayat 23. Pakai kola kan? Lah ini kan? Kola. Nah, kalau itu lanjutannya kita dah hafal semua kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertanyaannya di sana mengapa qala? Karena kedua-duanya Nabi Adam dan Siti Hawa sama-sama berkata. Artinya apa? Mereka mendekati pohon khuldi, Nabi Adam dan Hawa nggak saling menyalahkan kok. Lu sih ngajakin. Ya kan lu yang duluan. Biasanya begitu kan kalau manusia, betul nggak? Gitu. Setelah sadar, Nabi Adam dan Siti Hawa sama-sama berkata kepada Allah.
Qala, keduanya berkata. Jadi bukan Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa katanya? Rabbana zalamna. Tuhan kami telah sekali melanggar perintah Allah disebut dirinya sebagai zalim. Kalau kita berapa kali? Sekali melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa langsung mengklaim dirinya zalim. Karena kata Allah sudah diingatkan, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu jadi orang zalim. Langsung nyambung loh dia. Karena saya melanggar perintah Allah, berarti sekarang saya jadi orang Rabbana zalamna anfusana. Jadi dari tiga tadi, ihsan, adil, zalim, peluang terbesarnya adalah number 3. Ya. Apa bedanya zalim kepada diri sendiri dengan zalim kepada orang lain? Kalau Allah perintahkan itu berkaitan dengan yang bukan berhubungan dengan manusia. Contoh tadi, jangan dekati pohon ini. Kan itu kan pohon. Gitu. Tapi satu, tidak ada orang yang bisa zalim kepada Allah. Karena Allah nggak bisa dizalimi. Paham? Jadi kalau kita simpulkan, zalim terhadap diri sendiri, berarti setiap perintah Allah yang tidak kita kerjakan dan tidak berhubungan dengan orang lain, itu zalim kepada diri sendiri. Tapi kalau kita melaksanakan larangan Allah yang berhubungan dengan orang lain, kita dua. Allah melarang kita berbohong. Kita berbohong dengan orang. Jadi akibatnya orang mendapatkan akibat dari kebohongan kita. Kita zalim kepada orang, kita zalim kepada diri. Bayangin aja coba negara ini. Ya, gitu. Itu kalau satu persatu, apalagi kalau satu bangsa yang dibohongi. Ya, ya terima aja lah kezalimannya tadi. Na'udzubillah min zalik. Keren ya. Padahal tadi rencana saya minta jam 9 kurang 10 sudah selesai. Karena saya ke Kosambi. Habis ini saya ke Kosambi. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari Ahad ini lancar jalannya ya. Gitu. Enaknya pakai motor kan begitu. Saya diminta di Pondok Indah ceramah, minta dijemput pakai mobil, saya nggak mau. Bu, kasih alamat saja, kasih alamat aja, nggak usah dijemput. Karena kalau dari sini ke Pondok Indah itu bisa 1 jam kalau jam siang. Itu paling cepat. Pakai motor 25 menit kelar. Oke? Waktu saya bisa efektif untuk yang lain. Dari Tomang saya prestasi. Dari Tomang Grogol sampai ke rumah hanya 20 menit. Sampai ada mengatakan, itu nggak pakai rem ya Pak Ustadz? Kan jalannya enak, tinggal pinggir tol Plumpong aja. Ya? Jadi sahabat Quran yang dirahmati Allah, sampai ketemu Ahad depan insya Allah. Pelajaran bahasa Arab ada 2. Pertama kalau ada qad. Kedua kalau ada inna dan anna, bedanya. Kalau inna kita udah bisa potong di situ. Tapi kalau anna tidak boleh. Harus dihubungkan dengan awal kalimat. Nah ini kita melihat. Inna ini awal kalimat. Sekalipun dia dalam satu Jadi bedakan ayat dengan kalimat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.